Halo semuanya, perkenalkan aku Michael Fernando Butar-Butar, aku dari Prodi Manajemen Aset Publik. Nah, kali ini aku akan menyambung materi sebelumnya yaitu mengenai aggregate demand dan aggregate supply. Nah, pada dua video sebelumnya kita udah sampai di sticky price theory. Nah, sekarang aku akan nyambung di misperception theory. Kita langsung aja simak yuk. Oke, kerangka AS miring di jangka pendek ini teori ketiga yang menjelaskan kenapa AS itu miring di jangka pendek, yaitu adalah misperception theory atau teori salah persepsi. Jadi pada teori ini tuh menjelaskan bahwa produsen itu mungkin salah menginterpretasikan kenaikan harga umum ya, sebagai kenaikan harga relatif barang yang mereka produksi. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan sebuah produsen gandum nih melihat kok kayak harga gandum naik nih, mereka pikir jadinya kayak mereka ini mikirnya ternyata permintaan terhadap gandum ini meningkat. Nah, karena mereka pikir permintaan terhadap gandum ini meningkat, mereka jadinya kayak, kayaknya aku tingkatin produksi deh supaya karena harganya meningkat supaya aku lebih untung gitu. Nah, jadi karena adanya rumor harga naikkan, mereka berekspektasi nih. Jadinya mereka produksi lebih. Ini disebut mispersepsi. Jadi mereka salah salah menyangka gitu loh. Jadi mereka menyebabkan perusahaan meningkatkan jumlah produksi karena mengira terjadi peningkatan permintaan gitu. Jadinya mereka meningkatin produksinya karena ngiranya uh, terjadi peningkatan permintaan. Padahal ini tuh kenaikan tingkat harga secara umum atau inflasi, berarti bukan cuma gandumnya yang naik tapi kayak seluruh barang dan jasa itu naik gitu. Jadi ketika harganya naik itu yang menyebabkan outputnya meningkat karena mikirnya terjadi peningkatan permintaan. Itulah tiga teori yang menjelaskan kenapa sih AS itu miring jangka pendek. Nah, kenapa di jangka panjang nggak miring lagi, bakal kita bahas di next slide. Nah, di sini dikasih persamaan. Y adalah YN pada saat P dianggap PE. Y itu output saat ini atau output yang real, aktual. Sedangkan YN adalah natural output saat sudah optimal. Ini dalam kondisi long run. Kenapa dibilangnya Y adalah YN saat P dianggap price? Saat P dianggap P expectation. Jadi YN ini terjadi ketika ini P expectation, expected price level. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa hitung nih, Y-nya ini udah nyampe sampai seberapa YN. Nah, jadi perhitungan ini, Y itu sama dengan YN atau natural rate of output ditambah A. A ini lebih dari 0 ya nilainya. Itu tuh measures how much Y responds to unexpected change in P. Atau bisa kita bilang ini tuh angka yang menentukan seberapa sensitif sih perubahan Y ini terhadap perubahan harga ini gitu. Terus P ini ya actual price saat itu, dan PE ini adalah expected price. Jadi ketika P ini sama dengan PE, berarti hasilnya kan 0. Ketika ini 0, berarti kan ini 0 nilainya. Berarti Y bakal sama dengan YN. Itulah kenapa Y adalah YN saat P dianggap PE. Ketika price aktual sama dengan price expected, berarti output ini sudah sampai di titik optimal atau natural rate-nya ini gitu. Next. Nah, ini kurvanya. Nah, tadi kan ketika PE-nya ini sama dengan P, berarti dia udah titik optimal. Tapi ketika P-nya ini masih lebih dari PE, yang ini tadi, P ini masih lebih dari PE ini, berarti kan hasilnya ini positif ya, YN plus bla bla bla. Berarti outputnya itu, berarti dia masih lebih tinggi daripada titik optimal. Atas bisa digambarkan dari grafik ini. Berarti dia masih meningkatkan produksinya. Itulah kenapa kurvanya masih naik gini, masih miring gini. Nah, ketika dia price-nya ternyata kurang dari PE atau kurang dari expected, berarti ini kan negatif ya. Berarti YN-nya kurang sekian. Berarti Y-nya ini masih di bawah titik optimal. Berarti masih di garis kurva ini. Nah, makanya masih miring. Belum optimal di titik ini. Begitu. Next. Nah, kelemahan. Ini kelemahan kurva jangka pendek tadi. Jadi kelemahannya di jangka panjang, gaji dan harga terkoreksi. Ini tiga teori tadi yang sticky weights, sticky price. Ini kan dalam jangka pendek ini nih masih terjadi kelengketan ya, kayak susah diubah ya. Gajinya tuh masih diubah karena ada kontrak, terus price-nya tuh susah diubah karena menu cost. Tapi dalam jangka panjang
itu bakal dikoreksi. Ya kontraknya bakal disesuaikan lagi karena mungkin terjadi peningkatan harga. Terus harganya bakal disesuaikan karena mereka udah bisa membiayai menu cost-nya begitu. Terus mispersepsinya terkoreksi juga. Misalkan tadi yang salah persepsi ngiranya terjadi peningkatan harga. Lama-lama kan orang bakal sadar ternyata nggak ada peningkatan harga. Itu cuma ke peningkatan harga secara umum atau inflasi gitu. Jadi udah terkoreksi di jangka panjang. Terus P expected-nya terkoreksi menjadi P. Nah, ini jangka panjang. Kan ini tadi P expected-nya di titik ini terkoreksi menjadi P. Berarti P-nya udah nyesuaiin ke PE begini. Jadinya sudah di titik optimal. Dan kurva AS bakal jadi vertikal jangka panjang begitu. Next. Yang geser SRAS menggeser LAS. Perubahan faktor produksi. Nah, katanya kan yang shifting ini soal shifting. Yang geser SRAS itu bakal menggeser LRAS sama. Jadi faktornya itu kayak gini. I, K, H, L, N, N. Jadi yang menggeser kurva SRAS maupun LRAS yang buat shifting itu adalah ini. Efisiensi teknologi, modal barang modal, terus modal manusianya, terus tenaga kerja dan juga sumber daya alamnya. Itu yang bakal menggeser SRAS maupun LRAS. Next slide. Nah, ini langkah-langkah menganalisis ekonomi. Yang pertama, itulah menentukan pergeseran AD atau AS. Jadi, kita dalam menganalisis itu kita lihat dulu faktornya nih. Misalkan yang berubah itu ternyata efisiensi teknologi E, K, H, L atau N. Kalau ini yang berubah, berarti yang bergeser itu kurva AS atau aggregate supply. Sementara jika yang berubah adalah ini, faktor-faktor ini C, I, G atau NX, yang geser itu adalah AD atau aggregate demand. Nah, gitu. Setelah kita tahu yang berubah yang mana, AD atau ES, kita tentukan ya arahnya nih. Dia geser ke kanan atau ke kiri. Ini tergantung perubahannya, naik atau turun. Nah, begitu. Terus tentukan P dan Y baru. Nah, ini setelah kita nentuin dia geser ke kanan ke kiri, kita kan bisa lihat tuh titik garis lama dan garis baru. Terus kita bisa nentuin titik baru. Dia bakal nunjukin di mana price dan output yang baru tersebut. Kita bisa menciptakan titik keseimbangan baru. Terus kita menganalisis perubahan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kita lihat di next slide. Nah, nih contoh kasusnya. Harga saham jatuh, disuruh tentukan pergeseran AD atau AS. Nah, ternyata ini kan seperti yang dibilang tadi, tergantung faktor-faktornya ya. Ternyata yang berkurang itu adalah faktor C. Nah, kalau faktor C kan berarti yang berubah adalah kurva AD. Nah, katanya sih turun. Kalau consumption turun kan berarti aggregate demand otomatis berkurang kan, atau dia permintaan berkurang, otomatis dia geser ke kiri. Nah, ini AD1. Yang ini AD1 dia geser ke AD2 karena permintaan berkurang. Consumptionnya turun gitu. Terus SR atau short run dalam jangka pendek, titik A ini bakal pindah ke titik B. Ini masih pakai short run aggregate supply. Dalam jangka pendek dia masih geser. Outputnya berkurang. Terus pengangguran otomatis naik kan karena GDP-nya berkurang gitu. Next, harga saham jatuh. Analisis perubahan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kan jangka pendek tadi begini ya. Dia berkurang outputnya karena harganya juga jatuh, harga sahamnya jatuh. Next, seiring waktu harga gaji dan persepsi terkoreksi. Penawaran geser ke kanan, Y-nya kembali ke kanan nih. Nah, seiring waktu B ini bakal pindah ke C lagi. Ini dalam jangka panjang. Karena ada kurva baru nih, SRAS 2. Jadi dia bakal menyesuaikan lagi. Sehingga outputnya tuh bakal dioptimalkan lagi, yang sebelumnya udah turun dinaikin lagi dengan perubahan harga yang ada. Jadinya dia kembali ke titik natural rate unemployment atau titik optimalnya, titik potensinya gitu. Ini dalam jangka panjang. Sementara jangka pendek ya udah sampai sini doang. Nah, ini kasus kedua nih. Nanti ada pertanyaan mengenai AS juga ya. Ini dalam perang dunia. Seharusnya 2 bukan 3. Perang 3 nggak ada. AS versus Iran. Nah, di sini dikatakan harga minyaknya jadi naik karena perang dunia 2. Tentukan pergeseran AD atau AS. Nah, kita lihat nih. Oh, yang naik ternyata cost of production. Karena cost of production ini
hubungannya adalah faktor produksi kan, otomatis ya AS-nya geser ke kiri gitu loh. Nah ini SRAS1 geser ke kiri karena faktor produksinya naik kan, harga minyak naik, otomatis dia naikin harga juga dengan output yang berkurang. Jadi titik A nya bakal pindah ke B ini dalam short run, sehingga price naik, outputnya berkurang. Sehingga karena outputnya berkurang, ya pengangguran naik. Dan jika ini berlangsung secara lama, itu disebut stagflation atau stagflasi. Itu terjadi ketika stagflasi itu adalah terjadi inflasi dan juga penurunan lah, resesi dalam ekonomi, dan ini terjadi secara berkepanjangan gitu. Next. Nah, ketika pengangguran naik, stok tenaga kerjanya kan bakal banyak nih. Nah, dia tuh bakal menyesuaikan lagi. Dalam long run itu bakal menyesuaikan lagi. Titiknya nih yang sebelumnya di C ini kan. Mana sih? Di C ini. Oh, bukan C. Nah, titiknya nih sebelumnya B. Sebentar, ini kurvanya yang mana ya? Ini kan 1, 2. Ini kan dari SR1 ke 2. Terus dia, oh ya, terus dia balik ke titik sini. SRAS nya nih. C-nya dia ditingkatin lagi. Dari titik B dia ke titik C dengan harga yang lebih tinggi jadinya. Dia balik ke output naturalnya, dan sebelumnya dia nurunin output jadi naikin output lagi, tapi dengan harga yang lebih tinggi karena terjadi kenaikan ini, penyesuaian terhadap harga lah anggapan. Jadi katanya do nothing in the long run, ini teori klasik mengatakan bahwa nggak perlu ngelakuin apa-apa loh buat kembalinya ke titik keseimbangan gitu. Tapi ada kasus lain nih. Jadi kan kalau ini nggak perlu ngelakuin apa-apa tuh, karena katanya bakal balik ke titik keseimbangan secara natural atau alami. Sedangkan ini itu balik ke titik keseimbangan atau natural rate-nya dengan buat kebijakan atau campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan yang mempengaruhi AD. Jadi di sini AD-nya yang dibuat bergerak supaya mempengaruhi kurva AS-nya, mengakomodasi pergeseran AS supaya balik ke YN atau neutral rate-nya. Jadi konsekuensinya tetap aja sama, kayak P-nya tetap naik. Do nothing in the long run ini di teori klasik. Ternyata ada kritik nih terhadap teori klasik yang katanya do nothing in the long run. Nunggu AS gerak ke YN atau jangka panjang keburu kita mati. Nah, katanya kita tuh justru harus bergerak lah, atau pemerintah tuh harus buat kebijakan untuk geser AD supaya balik ke titik YN, karena ini nih kritiknya nih nggak terima gitu loh kalau cuma nunggu sampai jangka panjang atau cuma nunggu gitu loh sampai balik ke titik semula dengan tanpa melakukan apa-apa gitu. Ini teorinya ini diungkapkan oleh Keynesian, itu ada dibahas pada video-video sebelumnya pada materi pertumbuhan uang dan inflasi. Nah, di sini kan katanya harus geser AD ya, seperti yang ini tadi. Jadi AD-nya yang dibuat pemerintah ini buat kebijakan nih supaya mendorong konsumsi dari masyarakat. Jadinya otomatis aggregate supply-nya juga bakal geser juga menyesuaikan aggregate demand-nya. Kalau di teori klasik kan ya pemerintahnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dia cuma aggregate demand-nya ya segitu-gitu doang, dan si produsennya yang menyesuaikan dengan keadaan, menaikkan harga gitu loh. Jadi itu bedanya. Kalau di teori klasik dia cuma nunggu diam aja, dan di teori Keynesian atau teori kritiknya ini dia harus, pemerintahnya ini harus buat kebijakan supaya terjadi pergeseran menuju keseimbangan kembali. Nah, perbedaan teori klasik ini dengan teori Keynesian tadi, teori klasik ini tuh fokusnya di jangka panjang, sedangkan teori Keynesian tadi fokusnya di jangka pendek, yaitu pemerintah harus turut campur untuk buat kebijakan di situ supaya kembali ke titik keseimbangan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bakal mungkin itu aja yang dibahas di materi aggregate demand dan aggregate supply kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan see you on next video. Bye bye.